أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat menghafal Al-Quran, yang telah memberikan kita nikmat berinteraksi dengan Al-Quran, yang telah memberikan kita nikmat iman Islam kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 miliar lebih manusia di muka bumi ini, hanya sedikit, bahkan tidak sampai setengahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan nikmatnya iman. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman, namun tidak semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Hanya sedikit sekali yang merasakan nikmat hidup bersama Al-Quran. Dan dari yang sedikit tersebut, lebih sedikit lagi orang yang menikmati hidup dengan Al-Quran disertai dengan menghafal. Dan dari yang sedikit tersebut, lebih sedikit lagi orang yang menikmati hidup dengan Al-Quran, yang bisa tinggal di lingkungan yang mendukung untuk menghafal Al-Quran. Dan kita semua di sini, alhamdulillah, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penghafal Al-Quran. Lingkungan kita mendukung, alhamdulillah. Dan semoga kita yang menghafal di sini termasuk golongan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi waktu secara mutlak tanpa batas. Demi masa, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir nanti. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, berada di dalam khusrin, kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kalau ada kata kecuali, biasanya terkecuali ini hanya sedikit. Nah, kitalah mungkin termasuk dari golongan yang sedikit ini. Kebanyakan manusia itu tenggelam dalam kerugian. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi ketika mereka capek, rugi pula ketika mereka tidak capek. Namun kita insya Allah tidak capek, capek pun kita tidak rugi. Dan capeknya kita ketika menghafal Al-Quran, capeknya kita ketika memurojaah hafalan, capeknya kita ketika tilawah, insya Allah semua itu bisa kita nikmati. Benar nggak? Ya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Capek di dunia, capek di akhirat. Namun capeknya orang yang tidak beriman itu mengantarkan mereka dalam kecelakaan. Yang disebutkan dalam Al-Quran, aminatun nasibah tasla naron hamiyah. Dan semoga kita dengan capeknya kita di sini menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, tilawah, belajar, semua itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, insya Allah pada kultum kali ini saya sedikit menyampaikan ilmu yang saya punya
Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan ketika saya pertama kali kultum di sini, yaitu golongan penghafal Al-Quran yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 53 yang berbunyi summa aurasna, kemudian kami wariskan al-kitaba, kitab Al-Quran, summa aurasna kitab alladina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih dari mana, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Berarti kita sebagai penghafal Quran itu pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Antum semua pasti tahu Syekh Misar Rasid, tahu? Tahu dulunya dia apa? Penyanyi, dulunya penyanyi dia. Kemudian dia bertemu temannya. Temannya bilang kepada Syekh Misar Rasid, "Wahai akhi, saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri. Saya punya suara tidak sebagus antum gitu. Tapi suara saya pakai setiap hari untuk membaca Al-Quran. Karena saya takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Antum yang punya suara bagus, apakah antum tidak memanfaatkan suara antum? Menjadikan suaranya itu jalan dakwah, membukakan pintu kepada orang untuk tahu Islam gitu." Nah, setelah itulah Musyarid merasa ada sedih gitu. Iya gitu, benar. Langsung habis itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian berhijrah. Dia menghafal Al-Qur'an. Dan ketika menghafal Al-Qur'an itu Allah mudahkan. Dan ketika dia menjadi imam, maka Allah bukakan pintu bumi untuk dia. Siapa yang enggak kenal Musyarid di sini? Kenal semua? Yang suaranya ditiru banyak oleh imam, yang suaranya didengarkan banyak orang, bahkan santri-santri PTK Maqdis pun ada yang menirunya. Itu setiap kita meniru Musyarid gitu, ketika kita imam, mungkin pahalanya mengalir kepada beliau gitu. Jadi ini adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dulunya dia penyanyi, kemudian diganti, yang dia dulunya penyanyi hanya terkenal di negaranya saja, namun ketika Allah jadikan dia sebagai penghafal Al-Quran dan suaranya bagus, Allah bukakan pintu bumi untuk dia. Siapa yang enggak kenal Musyarid? Kita lanjut. Golongan yang pertama dalam Al-Quran disebutkan yang tadi, summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi. Ada yang menzalimi dirinya sendiri. Dia beriman kepada Al-Quran, namun dia tidak memanfaatkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Bahkan dia melanggar aturan yang ada di Al-Quran gitu. Dia hafal Quran, tapi sholat tidak dilaksanakan. Dia tahu sholat itu wajib. Dia hafal Quran, tapi maksiat dijalankan. Dia hafal Quran, tapi masih aja pacaran. Astagfirullahaladzim. Dia hafal Quran, tapi ketika matanya, dia punya mata, tapi matanya digunakan untuk yang tidak baik. Dia hafal Quran, telinganya digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Dia punya mulut, tapi mulutnya tidak digunakan untuk berkata-kata yang baik. Nah, itu menzalimi diri sendiri. Golongan yang menzalimi diri sendiri. Yang kedua yaitu ialah faminhum muqtasid, yaitu golongan yang pertengahan. Dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas berimannya kepada Al-Qur'an, namun dia tidak konsisten dalam menjalankan apa yang ada di Al-Qur'an. Kadang dia kembali kepada Al-Qur'an, kadang dia menjauh kepada Al-Qur'an. Artinya hanya untuk dirinya sendiri saja. Dia tidak memanfaatkan Al-Quran itu untuk orang lain, untuk menyebarkan kebaikan, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itulah golongan yang pertengahan. Kita jangan masuk yang pertengahan, tapi kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa? Sabiqum bil khairat, yaitu orang yang lebih dulu berbuat kebaikan. Antum tahu
motor GP itu. Kalau orang balapan itu kan lebih dulu gitu. Nah, kita seperti itu, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Nah, itu yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya yang ini dia sering mempelajari isi-isi Al-Qur'an, bahkan dia jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidupnya di pagi dan di malam hari. Dia jadikan dirinya itu seperti Al-Qur'an yang berjalan gitu. Dia memiliki akhlak yang baik, memiliki hafalan yang bagus, dan banyak kelebihan dari dia gitu. Tapi dia manfaatkan Al-Qur'an untuk jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak orang dalam kebaikan. Ini contoh yang ketiga. Jadi intinya kita harus menjadi golongan yang ketiga. Artinya kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Karena kita sebagai penghafal Al-Qur'an tidak mudah gitu untuk setan mengelabui kita gitu, mengajak kita dalam kesesatan gitu. Ini mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman ya. Bukan berarti saya lebih baik daripada teman-teman, tapi teman-temanlah yang lebih baik daripada saya gitu. Karena teman-teman bisa masih berjuang dalam menghafal Al-Qur'an bersama kita, sama-sama berjuang untuk menghafal Al-Qur'an gitu. Mungkin kultum ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga pesan saya, semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Karena kalau tidak semangat, target nggak bakal kecapai gitu. Kita tutup kultum kali ini dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.